Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Oti. Masih di acara Bincang Unik, makin asik. Bincang unik, makin asik. Ini salah satu media komunikasi dari Universitas Kadiri. Jadi untuk menyebarkan segala informasi yang ada di Universitas Kadiri. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih jauh, lebih dalam apa saja yang ada di Universitas Kadiri, silahkan di-subscribe itu YouTube-nya. Terus kita juga punya banyak pilihan dari media sosial di Instagram. Jadi silahkan dicari-cari sendiri tentang Universitas Kadiri. Nah, di situ banyak banget pilihan. Terus jangan lupa juga ini didengarkan obrolan kita hari ini. Jadi hari ini kita obrolannya cukup menarik lagi. Jadi dengarkan di Spotify atau Anchor. Nah, kali ini masih bersama sponsor wajib kita. Ada Unique Water. Air mineral teman segala aktivitasmu. Hari ini kedatangan tamu yang menarik, yang sudah punya banyak pengalaman. Oke, silakan diperkenalkan. Saya nanti manggilnya Mas, Bapak, atau AA, atau siapa. Oke, terima kasih Ya. Pak Purnun. Ya, panggilnya Mas saja. Mas saja, Kurang oke. lebih seumuran. Oke. Perkenalan, gitu ya. Nama saya Yudiarto Perdana Putra. Oke. Gitu. Asli Kediri. Lahir di Kediri, sekolah TK, SD, SMA di Kediri. Oke. Ya, keluar Kediri baru kuliah S1 di Malang dan S2 di Surabaya. Nah, kemudian balik lagi mengabdi di Kota Kediri di Universitas Kadiri. Oke, mungkin itu data diri sekilas, gitu ya. Ya, untuk sekarang jadi narasumber, terima kasih sudah mengundang dari Fakultas Ekonomi dan bisa mewakili dari Fakultas Ekonomi. Sekarang aktif di dosen di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri. Oke. Ini pertanyaan pertama saya sama seperti narasumber yang lain. Ya. Kenapa kepikiran menjadi dosen? Apakah ada latar belakang dulu memang sudah merencanakan jadi dosen, ataukah memang ya sudah semuanya direncanakan jadi dosen, atau memang tiba-tiba jedul jadi dosen? Ya, oke. Matur nuwun. Jadi kalau dari kecil tidak gini ya, cita-cita mungkin cita-cita anak kecil tidak ada terbersit namanya dosen gitu, tapi mungkin berjalannya waktu ya entah mungkin karena kebetulan ya memang seperti itu ya, orang tua bapak juga dosen juga mengajar gitu. Nah, jadi mungkin dari kecil sudah terbiasa melihat aktivitas ayah gitu ya. Kan bapaknya dulu pembalap, anaknya pembalap, bapaknya dokter, karena memang tidak selalu, tapi kan setiap hari kan melihat, ayah saya rutinitasnya seperti ini gitu. Nah, jadi tertanam secara di alam bawah sadar. Cuman yang suka selain hal itu, yang suka juga ketika kuliah itu memang pengen ngambil di ilmu sosial gitu ya. Nah, tertariknya juga di manajemen gitu, karena kan ekonomi ada banyak pilihan, mengarahnya memang ke manajemen. Cuman ya prosesnya kenapa jadi dosen, selain melihat itu tadi, kemudian ketika saya lulus S1 itu pernah bekerja sekitar 3-4 tahunan di salah satu bank swasta di Indonesia di cabang Surabaya. Nah, itu ketika ada beberapa pengarahan kecil atau pelatihan untuk produk baru atau apa gitu, biasanya saya ditugaskan untuk memberi pengarahan kecil gitu ya. Nah, itu sesi mungkin disebut sesi mengajarnya ada di situ, meskipun lingkupnya kan kecil, porsinya kecil gitu. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian komunikasi, kalau di perbankan kan pelayanan. Nah, gimana kita melayani. Nah, secara ini juga kalau kita jadi dosen, hubungannya pasti juga pelayanan, gimana kita melayani mahasiswa, bimbingan kita gitu ya, berjalan dan lain sebagainya. Nah, ada jalan, ada waktu juga untuk menempuh kuliah S2, ya akhirnya oke lah, karena mungkin ya terbawa tadi passionnya di situ, akhirnya ada kesempatan juga Universitas Kadiri ada buka lowongan, akhirnya ya memutuskan untuk menjadi dosen sejak 2014 hingga sekarang.
Ada treatment khusus nggak sih kalau seumpama nih yang di luar sana pengen jadi dosen juga nih, atau memang ada treatment khusus atau memang ya semuanya berjalan sesuai irama yang ada terus tiba-tiba jadi dosen? Ya, treatment khusus mungkin kayak latihan atau apa mungkin nggak ada ya. Cuman balik lagi kalau saya sih lakukan yang disukai gitu ya. Jadi ya mungkin melihat dosen cuman ngajar gitu. Orang awam maksudnya, orang awam hanya ngajar. Nah, mungkin lebih digali lagi teman-teman yang punya cita-cita jadi dosen. Nah, itu digali lagi kerjaan dosen itu apa aja gitu. Jadi nggak hanya sekedar ngajar aja gitu ya. Itu juga pertanyaan juga, saya pernah ikut ini salah satu ini kelas inspirasi ya. Nah, itu juga memberikan pengarahan kepada anak SD tentang profesi dosen ya, karena anak SD ya memang seperti itu, jadi dikira ya dosen sama seperti gurunya mengajar, padahal dosen selain mengajar ada tridharma, mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian. Jadi tidak hanya sekedar ngajar selesai gitu ya. Nah, jadi ada beberapa seperti itu. Terus kemudian dilihat juga dari perkembangan perkembangan pengetahuan gitu ya, perkembangan peraturan, peningkatan kualitas dan lain-lain. Jadi dipelajari juga banyak-banyak di situ. Jadi jangan terus jadi dosen. Maksudnya mungkin berbeda dengan kita bekerja di perusahaan gitu ya, yang sudah diterima ya sudah bekerja selesai gitu. Tapi dosen harus selalu update. Nah, jadi kalau sudah masuk jadi dosen terus kemudian pasif, ya udah jadi dosen ya tentunya tidak akan berkembang atau tidak bisa punya karir yang bagus untuk dosen. Iya. Kayak gini, karena jadi dosen, saya percaya ketika kita mendapatkan pekerjaan itu pasti ada proses di belakangnya. Ada yang proses membentuk akhirnya menjadi punya suatu pekerjaan. Nah, dari Mas Diar nih, sebelumnya selain hidupnya selain di kelas karena memang materinya di kelas, ada selama menjadi mahasiswa ada hal-hal yang lain nggak yang biasanya banyak dikerjakan? Ya, selama S1 gitu ya, karena kalau S2 kan kondisinya sudah bekerja, jadi untuk aktivitas di kampusnya memang minim. Nah, untuk S1 karena murni menjadi mahasiswa, itu beberapa kegiatan selain di kelas ya, selain perkuliahan, itu juga kaitannya dengan ikut organisasi BEM gitu ya, ikut seperti itu, kemudian kepanitiaan seperti ospek, nah gitu, ospek untuk maba dan lain-lain. Kemudian untuk yang lain ikut tim penelitian dosen. Jadi kan karena kan saya makanya kenapa tadi pertanyaan pertama pengen jadi dosen, karena ada pengalaman tersendiri. Jadi sudah tahu gitu, dosen selain ngajar, dia harus menyelesaikan penelitian. Nah, dosen kan pastinya tidak bisa sendirian kan ya, untuk menyelesaikan itu semua, butuh staf, butuh pembantu administrasi, pembantu lapangan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya mengambil dari mahasiswa sendiri. Ya, saya pernah beberapa project 3 atau 4 project penelitian dengan dosen selama S1, selama 4 tahun ya. Hitungannya kecil karena 4 selama 4 tahun. Nah, selain itu selain di kampus untuk di luar juga ya namanya anak muda gitu ya. Kalau lagi weekend kan juga mungkin nganggur-nganggur juga. Jadi sama teman-teman entah jualan apa, ada produk apa ya segitu, asal gitu, tapi untuk mengasah pengalaman bisnis lah. Iya. Ini kenapa dulunya kok milih di ekonomi, terutama manajemen nih? Kenapa kok sampai kepikiran masuk di situ? Kan kalau pilihan di sosial kan ya ada beberapa yang banyak nih pilihannya. Kenapa kok mengkerucut di ekonomi atau manajemen? Iya, bayangannya kenapa di ekonomi? Karena ya mungkin pikiran anak SMA kan memutuskan untuk di ekonomi kan peralihan antara SMA ke S1. Melihatnya adalah ekonomi itu lulusannya itu yang paling fleksibel dalam bekerja. Maksudnya dalam cari lowongan gitu ya, fleksibel ya. Ya, kalau teknik mungkin ya spesifik teknik. Kalau hukum spesifik pekerjaannya terkait dengan hukum gitu ya. Nah, sementara kalau ekonomi baik itu apa aja ya. Mungkin kalau akuntansi lebih spesifik, cuman karena saya dari awal memang sudah otaknya blank kalau dengan akuntansi. Nah, jadi
pilihannya dulu itu antara ekonomi pembangunan sama manajemen gitu. IE Ya. ilmu ekonomi atau manajemen ya. Alhamdulillah diterima di manajemen. Jadi konsep dasarnya kenapa ambil ekonomi, karena ekonomi adalah yang paling fleksibel untuk cari kerja. Kan apa aja kan, ya kan lowongan selama S1 ekonomi bisa fleksibel. Itu aja sih simpelnya. Simpel ya. Iya. Nah, kayak untuk yang mungkin bisa digambarkan nih ke kegiatan selama perkuliahan ataupun perkuliahan di Universitas Kediri, terutama di manajemen, biar teman-teman yang mau daftar nih tahu nih, punya gambaran. Kan kebanyakan kalau anak sekarang kan ngeblank nih, meskipun media informasi banyak, tapi kadang-kadang untuk mau jurusan apa tuh saya itu masih bingung. Nah, monggo Mas Diar bisa memberikan sedikit gambaran deh, kira-kira kalau di Universitas Kediri manajemen itu gambarannya seperti apa? Oke ya, jadi pilihannya kan banyak, kayak di UNIK aja di Universitas Kediri itu ada sekitar 20-an sekitar prodi kan, pilihannya banyak. Ekonomi sendiri ada 2 prodi, atau manajemen. Nah, terkait kenapa milih ke manajemen gitu ya karena saya sudah mendalami gitu. Ya, jadi perlu diketahui kalau teman-teman masuk ke manajemen, nah, itu konsepnya adalah memanage dari segi ekonominya, yaitu ekonomi mikro. Jadi bagaimana mengatur, memanage bisnis-bisnis yang kaitannya dengan mikro. Berbeda dengan ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi itu adalah konsep ekonomi makro, di mana bagaimana pertumbuhan perekonomian Indonesia, tingkat macam-macam lah terkait dengan makro. Sementara kalau manajemen itu konsepnya hanya perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan ini di-manage sedemikian rupa bisa sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Nah, di manajemen itu intinya mungkin banyak sekali teori ya, cuma yang paling umum adalah POAC gitu ya. POAC, planning, organizing, act to acting, controlling. Nah, teori lain misalkan plan, do, check, evaluate dan lain-lain. Cuma yang paling umum kan itu. Nah, itulah yang akan dipelajari di dalam manajemen. Nah, mata kuliahnya banyak sekali. Cuman planning kan di manajemen bagaimana berencana. Nah, itu kan penting kan, karena perusahaan menghadapi 2021, menghadapi kondisi pandemi. Nah, itu kan butuh perencanaan, kan nggak mungkin perusahaan jalan ya udah jalan aja, kan nggak mungkin, pasti plan, perencanaan. Nah, itu nanti dipelajari gitu ya. Ada dasar-dasar mata kuliah dasar di manajemen. Gitu. Terus kemudian organizing, bagaimana mengatur. Nah, itu mengatur dari segi pemasarannya, keuangannya. Gitu. Nanti ada mata kuliahnya sendiri, ada act to acting. Nah, nanti bagaimana menjalankan, mungkin di SDM bagaimana menaruh orang-orang ya kan untuk menjalankan tersebut. Kontrol, nanti balik lagi ke planning. Nah, itu pengembangannya di situ. Jadi untuk di manajemen secara ilmu itu mempelajari hal-hal seperti itu gitu. Ya, mungkin ada yang bilang ya kalau manajemen kan umum gitu ya, maksudnya kan berbeda dengan prodi-prodi lain, mungkin ya terutama eksak gitu ya, yang lebih spesifik ya, karena ekonomi memang umum. Manajemen umum, bagaimana kita harus bisa fleksibel dalam mempelajari, kemudian lulus harapannya juga sebagai manajer juga harus lebih fleksibel. Gitu. Oke, gini, biasanya kan kalau saya tahu nih sekarang kan banyak yang masih muda itu pengen jadi wirausaha nih, ya kan? Kebanyakan kan selain bekerja mungkin ada beberapa kesempatan yang wirausaha. Masih nyambung nggak ketika yang pengen wirausaha ini masuk ke manajemen? Oke. Pastinya nyambung gitu ya. Mungkin di beberapa universitas yang besar gitu ya, mungkin PTN sudah ada prodi kewirausahaan gitu. Nah, tapi ketika di UNIK nyambung nggak sih manajemen dengan kewirausahaan? Pastinya nyambung, karena balik tadi bahwa di manajemen ini diajari bagaimana memanage tadi ya, POAC tadi. Nah, itu bisa diterapkan ketika dia menjalankan bisnisnya, gitu kan. Saya mau bisnis apa nih, gitu. Nah, kan dilihat dulu pasarnya. Nah, itu kan ada juga di dalam planning tadi, perencanaan kan harus tahu kan, nggak mungkin tiba-tiba saya mau bisnis terus ada apa, ya udah saya tak jualan ini gitu ya. Mungkin kalau iseng bisa, tapi kalau untuk serius harus direncanakan matang-matang planningnya gimana gitu. Nah, terus kemudian bagaimana mengorganisasikan, kan ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, bagaimana pemasaran, ada manajemen pemasaran. Nah, terus kemudian ketika sudah berjalan, dapat modal,
dapat pemasukan. Nah, ini kan manage uang ini kadang bisnisnya jalan, pasarnya ada, tapi karena gagal mengelola keuangan, kan bisa buyar semuanya. Nah, itu juga bisa dipelajari di manajemen keuangan. Itu juga ada mata kuliahnya di situ. Nanti bisa kalau yang memang suka bisa ambil konsentrasinya. Jadi ilmunya lebih spesifik. Cuman di semester awal diajarkan semuanya. Jadi ketika lulus saya nggak mau kerja gitu ya, saya pengen berdikari gitu, pengen buka usaha. Nah itu modal teorinya sudah ada, tinggal bagaimana mempraktekannya. Oke, saya ngambil dari yang jadi di awal tadi kan Mas Diar pernah bekerja di bank, ya kan? Nah, ketika menjadi dosen di ekonomi, apakah ada pengalaman yang beda nggak maksudnya dari ke bank masuknya ke dosen? Yang beda banget apa di situ? Oke, beda banget dalam hal mungkin maksudnya beda antara teori dan kenyataan. Gitu. Ya, perbedaan teori yang dengan kenyataan di bank. Ya, secara umum, jadi misalkan kayak bank itu kan mengutamakan bagaimana servis gitu, pelayanan ya. Nah, di manajemen juga diajarin mungkin banyak sekali penelitian atau skripsi terkait service quality gitu ya, banyak hal itemnya, variabelnya dan itu banyak sekali diteliti. Nah, itu diterapkan oleh perbankan pastinya. Nah, perbedaannya mungkin adalah bagaimana prakteknya. Karena balik lagi dari dasar dari manajemen, itu kan pengertiannya kan manajemen adalah seni dan ilmu. Nah, jangan lupa ada seninya. Ya kan? Ilmunya kan kita pelajari di kelas dan lain-lain. Nah, kalau seni ini ukurannya kan personal masing-masing gitu ya, karakter masing-masing. Gimana orang, ada yang sifatnya keras gitu, makanya jadi pemimpin dia bisa keras, bagaimana bisa fleksibel, bagaimana dia seninya kan beda-beda. Tujuannya pasti sama kan, tujuannya kan pasti kalau berwirausaha pengen sukses, kalau jadi karyawan pengen punya karir yang bagus. Tapi kan seninya kan beda-beda. Nah, kayak musik, ada yang suka musik rock, ada yang suka musik dangdut, jazz dan lain. Nah, jadi perbedaannya adalah pada seninya. Gimana ketika kerja di bank menghadapi nasabah, nah itu pembedanya gimana setiap orang itu akan berbeda dalam menghandle nasabah tersebut. Mungkin pembedanya gitu. Kalau di teori kan, loh harusnya orang ini saya berhadapan dengan pimpinan perusahaan gitu ya, saya sedang melobi agar mungkin kredit atau dananya bisa masuk. Nah itu seninya itu kan saya sebagai marketing harus mempelajari, oh karakternya Pak Boti ini sukanya manis-manis gitu. Oke. Nah, saya lembut gitu ya. Temponya soft gitu. Itu kan seni saya. Nanti menghadapi tiba-tiba Pak Boti perusahaan besi gitu ya, kontraktor gitu, gimana orangnya, wes kamu butuhnya apa? Enggak. Nah, gitu masa Pak, saya harus malah saya yang kalah kan. Jadi seninya di situ. Jadi seni dan ilmu dipelajari di kuliah. Seni adalah ketika praktek dia harus tahu bagaimana seninya tadi dijalankan. Oke. Menarik. Oke, kalau ada yang masuk ke Universitas Kadiri nih, masuk ke manajemen, kira-kira kesempatan apa aja yang kira-kira sih yang bisa diperoleh sih ketika mereka mendaftarkan ke manajemen? Ya, berarti spesifik untuk unik ya? Spesifiknya. Ya. Jadi beberapa benefit tentunya pertama akreditasi nih, ya kan? Karena kan kita balik lagi ya mungkin ada beberapa teman yang berwirausaha, katakanlah nggak penting ijazahnya, tapi mayoritas adalah untuk melanjutkan ke jenjang karir yang lebih tinggi atau pengen melamar. Pasti akreditasi, karena akreditasi syarat utama. Nah, alhamdulillah secara institusi unik juga sudah baik sekali, atau mungkin kalau secara umum B gitu ya, baik sekali atau B. Nah, manajemen sendiri juga B, ekonomi pembangunan juga B. Ya, jadi kita sudah oke gitu ya untuk akreditasi. Itu benefit yang pertama pastinya. Terus kemudian benefit untuk di kampus sendiri, fasilitas fasilitas di Universitas Kadiri untuk Fakultas Ekonomi khususnya semuanya ya, entah LP atau manajemen, itu ruangannya sudah ber-AC, semuanya sudah ya maksudnya kelas yang kekinian lah ya, dengan LCD, kursi yang seperti itu. Nah, kemudian benefit lain beasiswa ada juga ya, cuma nanti kalau detail jumlahnya berapa saya nggak bisa menjelaskan karena bukan di bagian saya.
beasiswa. Terus kemudian kesempatan-kesempatan, misalkan tadi menambah pengalaman dengan ikut penelitian dosen. Ya, terus kemudian di UNIK ada JPC, Job Placement Center, yaitu bagaimana nanti ketika sudah selesai JPC ini mungkin dari segi soft skill gitu ya, bagaimana membuat surat lamaran. Nanti ketika ada mitra-mitra UNIK yang ada lowongan, misalkan perbankan atau apa, infonya kan ke JPC. Nah, nanti akan dihubungkan atau di sosmednya JPC itu biasanya di-share. Nah, jadi fasilitasnya seperti itu. Jadi itu untuk yang internalnya di UNIK. Kira-kira kurang lebihnya begitu. Ya. Oke. Terus ini, ya kalau ngomong mahasiswa sudah masuk, biasanya kan pengen tahu nih kalau lulus mau jadi apa. Nah, kira-kira ada diberikan gambaran dong. Kalau mahasiswa dari ekonomi itu lulusnya ya kebanyakan di bidang apa sih? Ya, di manajemen sendiri alumninya gitu ya, di UNIK ini alumninya banyak sekali ya, maksudnya banyak sekali. Tadi di awal saya jelaskan kalau di manajemen ini fleksibel gitu ya. Jadi yang jadi PNS ada, gitu ya, maksudnya kerja di pemerintahan ada, di BUMN juga ada, gitu ya, perbankan banyak sekali. Di perusahaan di gudang garam itu juga ya, kalau di Kediri di gudang garam banyak sekali juga itu. Kemudian lebih banyak ya mungkin wira swasta juga banyak sekali karena sekarang minatnya kan dengan seperti ini pengen bikin startup bisnis gitu juga banyak. Nah, tapi kalau untuk di pekerjaan tadi sangat fleksibel gitu ya. Di perbankan ada, di mana ada, di bagian apapun bisa masuk gitu ya. Ketika kita lulus mayoritas jumlah lowongannya lebih banyak. Oke. Itu Mas Diar sedikit kita berikan gambaran soal ekonomi. Jadi terima kasih banyak. Mungkin sama-sama. lain waktu kita akan bahas-bahas yang lain. Siap, pastinya lebih detail banyak waktunya. Iya. Oke. Ini Mas Diar, ada kan banyak nih info soal kalau di berita-berita kan ada banyak investasi bodong nih. Nah, apalagi kan sekarang kalau anak muda kan gampang banget nih dia ngikutnya, tergiur kan. Nah, kira-kira tips-triknya untuk biar ya si anak muda ini, apalagi kalau mahasiswa ekonomi kan yang paling dekat dengan semacam itu. Nah, kira-kira gimana biar mereka bisa memilih yang pas, yang benar lah. Terima kasih. Saya bahasnya secara simpel aja, secara umum dan garis besar ya. Jadi tipsnya yang pertama legalitas. Nah, itu kan legalitas itu kan penting. Jadi ketika dihadapkan pada penawaran gitu kan, nawarin kita atau yang lain-lainnya. Nah, itu pertama legalitasnya. Tentunya kalau investasi-investasi yang sifatnya trading gitu kan, nah digital gitu, nah itu pastikan terdaftar di OJK. Nah, artinya kan sudah di legalitasnya ada. Terus kemudian kita bisa melihat dari penawaran keuntungannya. Nah, itu kan ya patokannya secara simpel kan dari SBI, suku bunga Bank Indonesia. Ya, jadi suku bunga deposito lah, simpelnya gitu. Jadi teman-teman yang mau investasi gitu ya, ya dibandingkan aja dengan suku bunga deposito. Jadi misalkan suku bunga deposito sekarang antara 4 sampai 6% per tahun ya, per tahun. Nah, kita bandingkan nih sama penawarannya, misalkan tiba-tiba Pak Boti datang nih, Mas, saya punya investasi Mas, produk seperti ini. Nanti naruh uang di saya sekian. Nah, labanya nanti 2% per bulan gitu ya. Nah, itu secara logika aja maksudnya 2% per bulan. Artinya setahun kita dapat 24% gitu. Nah, kita cuma naruh uang, tidak turut campur. Nah, tiba-tiba dapat keuntungan segitu besarnya gitu ya, per bulannya 2%. Kan maksudnya kan beda kayak misalkan kita kayak saham gitu kan, kita beli saham ada naik turunnya, tergantung fluktuasi. Nah, tapi ini jenis-jenis investasi kan banyak sekali di masyarakat kan, entah produknya apa, terus kemudian
beli penawarannya nah itu perlu di lebih berhati-hati gitu. Jadi dipelajari kan ada kasus-kasus di di daerah-daerah kalau sampai jual tanah karena tergiur ya kan, kalau didepositokan suku bunganya hanya 6% per tahun. Nah, ini ada 24% per tahun. Nah, hanya tergiur seperti ini. Nanti berjalan berapa bulan uangnya dibawa lari, nah malah jadi masalah. Jadi itu mungkin simpelnya begitu. Jadi dibandingkan dengan suku bunga deposito. Kalau memang logikanya masuk, ya silakan dengan lebih berhati-hati. Oke, berarti kan ini juga banyak nih kan kalau kita nonton YouTube atau buka media sosial lain tiba-tiba muncul iklan investasi. Nah, sama nggak sih treatmentnya kalau sebagai anak muda atau mahasiswa ekonomi juga menyikapi iklan-iklan semacam itu kan kalau kita ngelihat kan menarik nih beberapa iklan itu ada sosok artis yang menjadi brand BA-nya brand ambassador. Sama nggak treatmentnya sebagai anak muda untuk milih-milah itu? Ya, treatmentnya kurang lebih sama. Yang perlu dipahami adalah setiap investasi itu pasti ada resikonya, gitu kan. Nah, jadi jangan hanya melihat biasanya kan kalau di iklan dan lain-lain kan karena waktunya sedikit dia menampilkan wah untung gitu kan ya. Tapi balik lagi kita kan investasi kan nggak hanya sehari 2 hari, pasti kan jangka panjang. Nah yang perlu pertimbangkan adalah resiko-resikonya. Jadi ketika terjadi sesuatu kita siap, gitu. Jangan sampai investasi buta. Pokoknya ditawarin aja labanya sekian, hajar gitu ya. Rumah dijual, tanah dijual biar dapat. Nah itu jangan sampai buta seperti itu. Jadi harus resikonya dipelajari. Tapi treatmentnya sama juga. Legalitasnya dipastikan, kemudian dipertimbangkan untuk returnnya, labanya itu normal atau masuk akal apa enggak dibandingkan dengan tingkat usahanya gitu ya. Nah itu sih kurang lebih seperti itu. Cuman ya itu tadi harus siap mental, namanya investasi. Kita pengen laba juga pasti ada resiko kerugian. Gitu. Oke, terus ini ada yang namanya kalau gamers kan beberapa game itu bisa tiba-tiba ada menghasilkan uang, ya kan? Entah dari menukarkan dari main menang terus dapat koin atau semacam itu. Nah itu kalau kan sekarang banyak nih ya, banyak banget model-model semacam itu. Nah ya balik lagi kalau sebagai mahasiswa, sebagai anak muda yang sekarang dekat dengan teknologi, nah aman nggak sih semacam itu kira-kira? Ya mungkin saya nggak bisa jawab detail ya, karena saya juga hobinya baca buku. Iya. Ya, nggak maksudnya saya juga main game, cuman tidak pernah menekuni atau mempelajari terkait dengan bagaimana game. Ya saya tahu sih game gitu kan, ada itu. Cuman saya nggak tahu ya, saya mau sebut ada unsur judinya apa enggak karena saya juga tidak terjun di dalamnya. Jadi saya juga kurang tahu detail. Cuman yang paling aman mungkin ya kalau pengen naik level menjadi profesi atau bener-bener passionnya di situ, mendingan jadi atlet gitu, atlet e-sport gitu kan, karena duitnya besar itu dari sponsor, bukan dari game kan. Kalau yang tadi dipertanyakan kan gamenya nih kita main gitu kan, dapat koin, terus koinnya kita jual gitu kan. Nah itu hanya terbatas di situ aja. Ketika hype dari gamenya itu selesai, kita kumpul koin, terus siapa yang beli? Nah tapi kalau jadi atlet itu kan pendapatannya dari dari brand ambasadornya kan, ya produk PC misalkan, nah itu kan lumayan juga. Terus kemudian dari perusahaan gamenya, nah kita di turnamennya, nah dianya, timnya dan lainnya. Jadi uangnya bukan tidak fokus pada gamenya, tapi dari sumber-sumber bisnis. Nah sumber-sumber bisnis dari profesinya itu lebih aman lah daripada ini kan kita jual koin, nanti hype-nya kita main gitu ternyata
beberapa bulan hype-nya sudah nggak ada, Nah. nggak ada yang main lagi. Lalu terus si koin ini dijual ke siapa gitu Iya. kan nggak ada. Iya, benar. Iya. Oke, itu beberapa gambaran tentang yang ada di ekonomi. Nah, yang terakhir nih, kalau sudah masuk ekonomi, terus jadi mahasiswa, ikut segala prosesnya Ya. dari awal sampai lulus. Nah, ketika lulus, kebanyakan mereka melanjutkan kemana? Ya, melanjutkan ini upgrade ini ya, Ya, upgrade dirinya ya. ah. Ya, upgrade diri ketika biasanya sih teman-teman ketika sudah lulus pastinya pengen cari uang dulu gitu Nah, kan. ya. Teman-teman habis SMA, habis itu kuliah, Ya. terus masih cari jati diri, masa mau minta uang orang tuanya Orang lagi tua. gitu ya. Nah, biasanya kerja dulu, tapi ada juga beberapa yang pengen melanjutkan. Mungkin yang Oke. cita-citanya dosen, ya kan, daripada buang waktu langsung melanjutkan. Nah, itu bisa menempuh S2. Nah, Oke. di FE Unik itu juga sudah ada prodi oke, manajemen ya. yang S2 Oke. gitu ya. Jadi bisa langsung melanjutkan. Nah, jadi secara umum sih gitu sih, pengen mengupgrade diri atau biasanya lulus kemudian bekerja. Nah, biar jabatannya lebih naik, karirnya lebih naik, maka harus mengupgrade dirinya, baik Ya. dari kompetensinya maupun dari titelnya, mungkin dari upgrade pendidikan. Nah, itu juga bisa nanti balik lagi ke Unik gitu kan sudah kenal semua, sudah hafal gitu ya, bagaimana lingkungannya, bagaimana prosesnya. Jadi lebih lebih gampang lah ininya untuk perkuliahannya gitu ya. Jadi bisa melanjutkan di S2 manajemen di Oke, FE. ya. Oke, itu terima kasih Mas Diar atas segala informasinya tentang ekonomi. Ya, sama-sama. Oke, jadi buat teman-teman ya jangan ragu untuk daftar. Jadi karena nanti kalau daftar kalian akan ketemu salah satunya Mas Diar ini, jadi yang akan membimbing kalian. Nah, itu tadi kita sudah banyak bahas soal tentang ekonomi. Jadi kalian yang mau lulus SMA ataupun yang ingin melanjutkan kuliah, jadi jangan ragu-ragu nih. Kalau masih bimbang, masih ragu-ragu mau daftar kemana, mau ambil jurusan apa, jangan lupa tetap di subscribe YouTube-nya Universitas Kadiri. Terus kita juga punya media sosialnya Universitas Kadiri, jadi search aja, dicari aja Instagramnya, nah nanti muncul. Jadi segala macam info kegiatan kami, terus soal pendaftaran sudah pasti ada di situ. Jadi tetap dengarkan kami di podcast ini di Spotify. Jangan lupa yang terbaru Universitas Kadiri dapat akreditasi B atau baik sekali. Nah, ini jadi kesempatan kalian kalau mau melanjutkan kerja dimanapun. Nah, ini jadi kartu as penting nih kalau punya akreditasi B atau baik sekali. Oke, sampai jumpa di podcast yang lain. Jadi selalu tunggu kami. Terima kasih semuanya. Tetap dengarkan Bincang Unik, makin asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.